Oke, ini terakhir ya, Muhammad Aldrian. Halo, Bro Muhammad Selamat Aldrian. malam Tanpa Ragi. Malam. Suaranya Saya agak, Pak, suaranya agak ngegema. Itu YouTube-nya tolong dimatiin dulu, Pak. Oke, sudah. Oke, tes. Saya tadi ibu ini kan menyinggung Al-Quran. Ya. Bisa ditunjukkan nggak ayat yang ibu bahas tadi Tanpa Ragi? Yang mana? Surat Ali Imran ayat ke-50. Iya. Ini Halo Tanpa Ragi. Ya. Halo, Tanpa Ragi. Dengerin ya. Ya. Tadi saya sempat melihat kesaksian Bu Siti. Tadi kan ibu mengatakan mengikuti Yesus atau Isa dengan alasan di ayat ini terdapat kalimat fattaqullaha wa ati'un. Artinya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ada perintah taat pada Yesus atau Isa. Sehingga ini salah satu alasan ibu masuk Kristen kan? Tadi ya, bukan ini aja Pak, banyak Pak, banyak. Iya, yang ingin saya tanggapi untuk agar durasinya tidak terlalu lama. Iya. Lalu alasan ini kayak menjadi salah satu ibu untuk masuk Kristen. Ada perintah untuk mengikuti Isa atau Yesus. Coba kita lihat ayat sebelumnya Tanpa Ragi, ayat 49. Sudah? Ayat 49, itu kan tadi ayat 50, ayat 49. Ya, ini 49, Pak. Ada kalimat warasulan ila bani Israel. Ya, ini dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Iya. Artinya Nabi Isa atau Yesus ternyata bukan rasul untuk semua umat manusia, tapi hanya untuk Bani Israel. Jadi perintah taat kepada Nabi Isa atau Yesus ini bukan untuk semua manusia, tapi untuk Bani Israel, sesuai ayat ke-49. Ya. Dan itu dibenarkan oleh Matius pasal 15 ayat 24. Di ayat itu Yesus mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan ibu? Nabi Isa atau Yesus sudah mengaku hanya sebagai utusan Tuhan untuk umat Israel, bukan sebagai Tuhan. Ayatnya jelas, Matius pasal 15 ayat 24, dan dikuatkan oleh Al-Quran surat Al-Imran ayat 49. Tapi kan Tuhan juga bilang, akan kupanggil dari bangsa-bangsa, bukan Israel aja. No. Jelas, Matius pasal 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada kata aku diutus, berarti Yesus hanya utusan dong, bukan Tuhan. Dan itu semakin kuat, Ibu Siti, ketika kita bicara Yohanes pasal 5 ayat 37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus di ayat ini mengatakan, Yesus di ayat ini mengatakan, Bapa yang mengutus aku, berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Dan Yesus juga mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya, Yohanes berapa? Bapa. Sorry, Tanpa Ragi, ini harus dijelaskan ya. Ya, Yohanes berapa tadi? Saya sekalian bukain. Yohanes pasal 5 ayat 37. 5 ayat 50. Yohanes pasal 5 ayat 37. 37 tadi. Matius berapa? 15 ayat 24. Saya lanjutkan ya. Bentar. Saya lanjutkan ya. Matius pasal 15 ayat 24. 15:24. Sekarang saya bahas Yohanes pasal 5 ayat 37. Oke. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Artinya jelas, Yesus statusnya hanya utusan, bukan Tuhan. Dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus menyebut Bapa dengan sebutan dia, bukan aku. Berarti Yesus bukan Bapa. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus atau Isa menginformasikan, Allah atau Bapa tidak bisa dilihat dan didengar. Sementara Yesus saat itu bisa dilihat dan didengar. Artinya Yesus bukan Allah, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan dong. Lantas, atas dasar apa Anda akhirnya menjadikan Yesus Tuhan? Sementara di Yohanes pasal 5 ayat 37 ini dan Matius pasal 15 ayat 24,
Yesus sudah terbukti hanya utusan bukan Tuhan. Dan itu semakin dikuatkan ketika para nabi di perjanjian lama tidak ada satupun yang menyebut Yesus Tuhan dan menyembah Yesus. Dah. Oke. Baca aja Yohanes 1 ayat 1. No. Itu bukan ucapan Yesus. Ayatnya warna hitam, bukan warna merah. Itu udah firman menjadi manusia. No. Itu bukan ucapan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, itu bukan ucapan Yesus. Sementara Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 37 sudah mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 24, Yesus mengatakan, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sama dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 6, yang Nabi Isa atau Yesus mengatakan, Ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu. Al-Quran dan Bible sama-sama menginformasikan bahwa Nabi Isa atau Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi yang bangkit itu siapa? No. Kami dalam keyakinan kami dalam agama Islam, Nabi Isa belum mati. Sekarang di mana dia kalau nggak mati? Beliau diselamatkan oleh Allah dari penyaliban dan nanti akan turun kembali di mana? dua kali. Beliau ada di langit. Di langit di mana? Ada di langit sesuai ayat Al-Quran. Walaupun beliau ada di langit tidak bisa, Ibu dengarkan, walaupun ada di langit tidak bisa dijustifikasi sebagai Tuhan. Karena malaikat pun ada di langit tapi tidak bisa dikatakan Tuhan. Enggak. Dia kelahiran dia bukan. Sekarang begini. Oh, jangan no aja. Bapak juga dengar omongan saya juga dong. Bapak nggak boleh begitu. Sebentar. Anda mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus sudah mengatakan bahwa dirinya hanya utusan. Bagaimana? Ya, itu selama dia masih manusia. Karena dia tidak ada kata sebagai manusia. Jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada. Bukan menambahkan. Dia bicarakan secara manusia. Setelah berarti Anda meyakini Yesus dua pribadi kan? Berarti Anda meyakini Yesus punya dua pribadi? Enggak, tetap dia Tuhan. Dia Tuhan. Ya berarti Anda meyakini Yesus punya dua pribadi, manusia dan Tuhan, seperti itu? Enggak. Dia Tuhan. Dia berkuasa. No. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 5 ayat 30, Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Yesus tidak berkuasa. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itulah karena dia secara daging untuk bicara kepada murid-muridnya supaya dengar nasihat dia. Tapi lihat juga dong perbuatan-perbuatan dia. Yang tanpa orang bisa, tanpa orang mampu. Dia sekarang begini ya, Bu. tiga roti 5 ikan. Begini ya, Bu. Jangan berputar-putar. Faktanya kan jelas. Yesus mengatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 30. Sambungan kalimatnya, Pak. ada kalimat, Dia yang mengutus aku. Ada kalimat, Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Ingat, Bu. Memang dia yang diutus untuk turun ke bumi. Berbeda. Yang tapi diutusnya caranya lain, bukan seperti yang Bapak percaya. Pengutusan Kristus itu lain. Sama saja, Bu. Yang namanya utusan Tuhan pasti bukan Tuhan. Pak, utusan ya, Tuhan Pak. pasti bukan Tuhan, Bu. Utusan Tuhan pasti bukan Tuhan. Memang Dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan kalimat Dia Pak, yang ini bukan mengutus aku. ini bukan buat debat ya, Pak ya. Halo. Saya nggak mau panjang-panjang ya. Ya berarti Ibu gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan ya. Fix. Bukan gagal. Anda gagal. Argumentasi saya ikut tidak yang bisa bangkit. Anda bantah Saya ikut jurusan. Kamu nggak mau dengerin suara saya. Ngomong sendiri terus. Argumentasi saya tidak bisa Anda bantah sedikit. Ya, nggak bisa begitu. Ini bukan tempat argumen. Halo Pak Adrian. Bukan. Ya. Yang begini jangan buat argumen. Kita Tadi, mau ngomong, kamu nggak tadi saya mendekat, soalnya Ibu Siti udah bilang ini bukan buat debat. Oke, kalau begitu tanpa lagi saya ucapkan terima kasih. Sebentar ya. Kita sepakat apa nggak? Kamu setuju nggak dengan Yohanes? Kenapa? Kamu setuju nggak dengan Yohanes? Begini, dalam Kamu keyakinan percaya saya sebagai orang Islam, kami meyakini bahwa di dalam Injil dan Taurat yang ada saat ini masih tersisa ayat-ayat yang Ini. Oke, sekarang kita baca Yohanes 13 ayat 13. Oke. Ini Yesus yang ngomong, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang benar. Memang aku guru dan Tuhan. No. Tuhan itu menggunakan kata Kyrios, bukan Theos. Itu Kyrios, bukan Theos. Stop dulu ya. Tadi di depan, kamu sekarang bilang Tuhan itu artinya apa?
Oke. Tuhan itu Berbeda adalah antara Tuhan dan kamu sesuatu dan yang saya. dianggap memiliki kekuasaan sehingga kita menyembahnya. Oke. Nah, kamu lihat juga di depan ini kata guru. Terus masalahnya di Guru mana? dan Tuhan. Oke. Oke, Tuhan di sana menggunakan kata Kyrios, bukan Theos. Kyrios, bukan Theos. Dengar dulu bisa gak? Nah itu Bisa dia dengar nggak? Pak. Silakan. Kalau dia egois, putusin aja Pak. Ya, Nggak mau bicara Pak. itu supaya kasih diikutin waktu. murid-muridnya. Yesus bukan datang bukan buat bilang, gua Tuhan. Ngerti gak? Supaya nggak diikutin sama kamu. Supaya nggak diikutin sama orang lain. Gua Tuhan sama gua. Ngerti gak? Terus lanjut. Coba kamu Presiden Jokowi pernah gak bilang, gua presiden, dengerin gua dong. Pernah gak Jokowi ngomong begitu? Tuhan sejati pasti akan Pernah mengakui gak dirinya Jokowi Tuhan. ngomong, gua presiden, Tuhan dengerin gua dong. sejati pasti di dalam kitab suci Pernah akan gak mengakui dirinya Jokowi Tuhan. ngomong, Saudara pernah Tan gak Faragi, Jokowi ngomong, Saudara Tan Faragi, gua presiden, Saudara Tan dengerin gua. Faragi, Tuhan sejati pasti akan Berarti mengaku Jokowi dirinya sebagai presiden Tuhan. Karena dia gak pernah ngomong, gua Tuhan presiden, sejati gak pernah pasti dengerin akan gua. mengaku dirinya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, Itu kan kamu salah. di dalam Keluaran pasal Itu 20 kamu ayat 5, salah. Kalau terdapat misalnya kalimat mengaku jangan Tuhan, sujud menyembah diakui kepadanya Tuhan, atau beribadah itu bukan kepadanya, Tuhan sebab namanya. aku Tuhan Allahmu adalah Allah. Tuhan yang asli pasti mengakui sebagai Tuhan, sebagaimana di Keluaran pasal 20 ayat 5. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, Halo. kepada keturunan yang Faragi. ketiga dan keempat dan orang-orang yang membenci aku. Om Muhammad ya. Tuhan di dalam Alkitab itu nggak pernah berarti God, nggak pernah berarti ilah, selalu berarti Lord, penguasa. Nggak pernah Tuhan itu artinya Theos, nggak pernah Tuhan itu artinya Elohim. Tuhan kepada pihak yang sebelumnya tidak pernah mengaku sebagai Theos. Sekarang begini, Saudara Tan Faragi, saya berdiskusi secara intelektual. Saya menggunakan data ya. Bagaimana kalau saya minta Anda tunjukkan ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos? Bisa nggak? Halo, Gini, Pak Tan Faragi. Ini bukan tempat diskusi, Pak Tan Faragi. Ya, Ini kan kami kita kan cari ayat. bukan tempat diskusi. Saya kan mau menjawab sanggahan orang yang kemarin fitnah saya. Kenapa jadi tempat diskusi? Ini bukan tempat diskusi. Kita mau jelasin Bapak yang fitnah saya kemarin itu. Kenapa jadi diskusi? Aneh. Oke, jadi Sekarang kita mau kesimpulannya, Saudara Tan Faragi dan Ibu Siti, Bukan. mohon maaf kalau saya mengganggu. bukan. Sebentar, Saudara Tan Faragi, Nah, itu Saudara kan. Tan Faragi, Ibu Sebentar, Siti, terus. mohon maaf kalau saya Karena tadi mengganggu. nanya, Sekali lagi, mohon maaf. Yesus di mana Saudara Tan ngaku Faragi, sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya, di mana Yesus ngaku ego bukan Tuhan? dengan Yesus Yang mengaku persis sebagai utusan sama. berarti bukan Tuhan. Nggak bisa. No. Yang Dengan persis Yesus sama. mengaku Kamu sebagai utusan berarti Yesus bukan ngomong Tuhan. persis kayak Tidak Tuhan. bisa. Utusan Sama Tuhan saya. pasti bukan Tuhan. Yang mengutus dan yang diutus berbeda. Tidak sama. Tidak mengakui Yesus Tuhan, tidak Adalah ada hal yang sangat aneh keselamatan. ketika di Matius Siapa? pasal 15 ayat Halo. 24 Yesus Halo, sudah Pak. mengaku sebagai utusan tapi Anda paksa jadi Tuhan. Atas dasar apa Halo. Anda memaksa Yesus menjadi Tuhan? Kamu juga tolak di Halo. sini. Kamu berarti nggak usah ngomongin ya ini. Kamu nggak usah ngomongin Halo. Injil. Halo Ya Pak sudah, Muhammad. kalau begitu Sekarang fix. gini aja. Kesimpulannya kalian Ah, semua gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan. Gini Terima aja, kasih. siapa yang punya titel juru selamat? Siapa Almasih?